saya teringat generasi-generasi Islam di masa lalu ya. Mereka begitu sangat cerdas, mereka begitu sangat kuat, mereka begitu sangat inovatif, gitu ya. Bahkan penemuannya itu luar biasa ya. Iya, long lasting, betul. Dan semua itu dimention karena mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka membaca, mereka menghafal, dan mereka juga mentadaburi. Saya pernah ngobrol nih Bu dengan beberapa orang. Kenapa ya ketika orang senang menghafal Al-Quran, tapi ada orang yang merasa sepertinya terluka membaca Al-Quran. Jadi nanti kita bisa sharing di belakang ya. Apakah kemudian ketika dia menghafal itu, dia menghafalkannya dengan tidak rela gitu, dengan tidak sepenuh hati, dengan tidak keikhlasan. Yang saya dengar dari yang itu juga dulu dibawa-bawa ibunya dibawa dia untuk menghafal. Mungkin itu adalah sesuatu yang bagi dia ada menjadi semacam rasa tidak nyaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di kajian Bincang Nafsiyah Komunitas Ibu Hebat dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu semua. Tidak terasa kita hampir mendekati 10 hari terakhir Bu Fia. Kita di pekan ketiga Ramadan. Pekan kedua ya? Iya, 10 hari terakhir. Masya Allah, kita diberi kesehatan, nikmat sama Allah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan lancar. Nah, ibu-ibu, pada hari ini saya Rina Indriasari akan membersamai narasumber kita yang Masya Allah luar biasa, yang menjadi penguat kami di komunitas Ibu Hebat. Ini adalah ketua kami, ketua komunitas Ibu Hebat, Ibu Vivi di Harjo. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Vivi? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sehat dengan segala kegiatan yang Masya Allah luar biasa. Nah, pada kali ini kita akan membahas ini Bu Vivi bincang nafsiyahnya itu menjalin hubungan dengan Al-Quran yang mulia. Masya Allah ya, rasanya sudah tidak asing Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu Vivi ya. Nah, seperti kita tahu itu di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia. Ya Bu Fia. Kenapa Bu Fia? Karena banyak sekali kemuliaannya ya. Dari mulai Al-Quran diturunkan, terus kemudian ada malam yang dimuliakan gitu. Kemudian diturunkan melalui nabi yang paling mulia gitu kan. Nah, sebenarnya ini tuh harus kita jadikan sebagai pedoman hidup agar kita menjadi manusia yang mulia. Iya nggak sih Bu Fi? Dengan Al-Quran. Nah, karena hanya dengan Al-Quran ini kita bisa menjadi makhluk yang mulia, manusia yang mulia gitu kan. Seperti saya bilang tadi bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk, merupakan pegangan hidup untuk kita menjalani kehidupan ini. Jadi karena di dalam Al-Quran semua ada Ibu Fia. Ada. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Betul. Gitu kan. Nah, jika kita berpaling dari Al-Quran, sudah pasti ya, apa yang kita terima itu berupa bencana gitu, ya Bu Fia, seperti kayak gitu ya. Banyak kemudaratan gitu. Ibarat orang yang kehilangan petunjuk. Iya, betul. Karena Quran itu sendiri kan petunjuk. Iya, jadi seperti orang kehilangan petunjuk yang nggak tahu mau kemana. Nah,
Itu yang kita tahu ya, Bu Fi. Nah, Bu Fi, padahal kenyataannya nih fakta sekarang ini fakta yang menyedihkan kalau menurut saya gitu kan. Banyak umat manusia yang saat ini itu semakin jauh dari Al-Qur'an dan menganggap Al-Qur'an itu hanya untuk sekedar dibaca, hanya buku bacaan. Hanya seperti ya sudah menuntaskan kewajiban aja membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan ini gitu kan. Orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an tanpa mengerti isi dan apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, terakhir ini di medsos Bu Fi ada influencer muda yang mengaku sebagai influencer yang katanya kok ada mantan Hafizo ya. Saya juga agak menyebutnya tuh agak gimana gitu ya. Mantan Hafizo yang katanya dia berkata bahwa menghafal Al-Qur'an itu tidak penting karena dari gadget itu bisa dapat semua apa yang kita cari. Nah, saya mau bertanya nih, untuk lebih detailnya mengenai tema kita hari ini tentang menjalin hubungan dengan Al-Qur'an, saya akan bertanya jawab dengan Bu Fi. Nah, Bu Fi nih, melihat fakta-fakta di atas tadi, menurut Bu Fi, bagaimana dengan fakta semakin banyaknya umat manusia yang jauh dari Al-Qur'an? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Bu, kita masih diberi kesehatan ya sampai Amin. hari ini bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memang menambah gitu ya, menambah kebaikan yang di situ Allah janjikan bahwa ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan maka pahalanya berlipat ganda di Iya, bulan betul. ini, gitu. Nah, yang sebelum saya menjawab pertanyaan Embu ya, ibu sekalian, bahwa di bulan Ramadan ini ya kami di komunitas Ibu Hebat itu kami sharing dan kami saling mengingatkan bahwa ini adalah momentum ya, ini adalah momentum, ini adalah saat yang paling tepat gitu ya, saat istimewa untuk kembali mengingatkan sinyal kita, gitu ya. Sinyal kita terhadap apa? Yang pertama adalah sinyal kita kepada Allah. Sudah sempat disampaikan kemarin juga, kemudian bagaimana cara menguatkan sinyal kepada Rasulullah, gitu ya. Dan yang ketiga ini adalah sinyal yang harus dikuatkan adalah sinyal kita dengan Al-Qur'an. Gitu. Nah, ini yang mungkin bisa kita jadikan mindset yang penting di bulan Ramadan ini, karena Rasulullah sendiri bersabda bahwa alif lam mim itu bukannya satu huruf, tapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf, yang masing-masing hurufnya itu bernilai dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya, begitu istimewanya bulan ini, karena di sini Allah sudah nggak hitung-hitungan lagi ya gitu ya. Allah tidak pernah hitung-hitungan sih, tapi di bulan Ramadan ini Allah seperti melipat gandakan, iya, mengobral ya. Pahala pada kita semua. Nah, terkait statement-statement yang kemudian membuat seolah-olah Al-Quran itu hanya sebuah kitab bacaan aja, gitu ya, yang tidak perlu mendapatkan treatment khusus, betul. Itu ya sedih lah. Iya pasti. Iya. Karena apa? Saya teringat generasi-generasi Islam di masa lalu ya. Mereka begitu sangat cerdas, mereka begitu sangat kuat, mereka begitu sangat inovatif, gitu ya. Bahkan penemuannya itu luar biasa ya. Iya, long lasting, betul. Dan semua itu dimention karena mereka dekat dengan Al-Qur'an. Mereka membaca, mereka menghafal, dan mereka juga mentadaburi isinya. Betul. Yang akhirnya membuat orang-orang ini mempunyai karakter yang bukan hanya bagus untuk diri sendiri. Gitu. Orang-orang ini juga punya karakter bagus di untuk luar dirinya, untuk masyarakat ya. Iya, karena dia ucapannya itu terjaga, gitu sikapnya, iya betul. Jadi kalau ada hari ini yang influencer tadi bilang tidak penting, ya saya sedih. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa muncul statement seperti ini? Saya pernah ngobrol nih Bu dengan beberapa orang. Kenapa ya ketika orang senang menghafal Al-Quran, tapi ada orang yang merasa sepertinya terluka membaca Al-Quran. Jadi nanti kita bisa sharing di belakang ya tentang
apakah kemudian ketika dia menghafal itu dia menghafalkannya dengan tidak rela gitu Dengan kan tidak ya. sepenuh Iya, hati, karena dengan yang tidak saya dengar, keikhlasan. yang saya dengar dari ucapan tersebut juga dulu dibawa-bawa ibunya di pengajian untuk menghafal ini. Nah, mungkin itu adalah sesuatu yang bagi dia Ada menjadi ada menjadi semacam rasa tidak nyaman ya Bu ya. Dan akhirnya membaca Al-Quran itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Betul. Gitu. Iya, Bahkan iya. menurut dia mungkin apa sih gunanya gitu Iya, ya. dia tidak Hanya seperti merasakan burung ya. beo aja Iya, gitu betul. Hanya hafal. Nah, mungkin itu ya. Tapi secara pribadi ketika ada, saya nyebutnya juga agak sedih ya. Iya, Mantan betul. hafizah. Yang sering saya dengar itu adalah mantan penjahat. Mantan kriminal ya, iya. Kriminal yang hijrah menjadi baik. Gitu. Iya. Kalau mantan hafizah ke depannya mau apa ya? Rasanya iya, yang itu kayaknya menjadi cita-cita semua orang, dijadikan itu titel mantan gitu ya, Bu Fi. Ketika hari ini kita berjuang supaya anak kita sayang dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, dekat berbagai macam betul. cara ya. Iya, betul Bu Fi. Gitu. Ternyata ada orang yang justru pengennya jauh aja. Ya, semoga anak-anak kita dijauhkan ya, dan kita juga dilindungi. Nah, jadi seperti Bu Fi tadi sampaikan ya, mungkin banyak hal yang menjadikan itu seperti kata lain trauma gitu ya, mendengar kata itu. Nah, Bu Fi bilang sendiri bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Nah, kenapa sih Bu Fi kita itu pentingnya kita menjalin hubungan dengan Al-Quran itu, kenapa tuh? Kenapa sampai penting? Pertanyaan kenapa ini penting gitu. Iya. Karena kenapa itu adalah sebuah alasan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita meminta keluarga kita atau anak-anak kita melakukan sesuatu, itu alasan itu adalah salah satu faktor pendorong agar mereka mau, agar diri kita mau tergerak gitu ya. Alasan untuk menggerakkan itu. Jadi kenapa sih kok kita maksudnya itu penting ya, tahu alasan kenapa harus dekat dengan Al-Quran ya. Karena banyak dalil-dalil ya, baik dalil Quran maupun dalil dari Rasulullah itu yang menyatakan bahwa Al-Quran itu istimewa dan kita diminta untuk dekat dengannya gitu ya. Misalnya gitu ya, Allah berfirman ya dalam Quran surat Al-Baqarah, khususnya di bulan Ramadan ini 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga pembeda antara hak dan batil. Artinya posisi Al-Quran ini penting. Kenapa kita harus baca? Karena Quran itu adalah petunjuk, diulang-ulang terus ya. Quran itu petunjuk. Petunjuk ini penting nggak sih bagi hidup kita? Penting lah. Kita mau ke Jakarta aja misalnya, maka kita perlu petunjuk. Pakai map. Yang hari ini kita kenal sebagai map. Ya, misalnya ke sana naik apa? Rute yang harus dilalui yang kira-kira lebih efisien, menghindari macet. Yang terhindar dari macet gitu kan, naik apa, lewat mana, itu kan petunjuk. Iya. Yang hari ini itu kita anggap bahwa si Google apa sih namanya? Google Map, Google semua tuh dianggap itu dianggap penting gitu ya. Pakai ini aja deh kalau nggak tahu arah, kalau kita ini sebelah mana rumahnya, pakai Google Map aja. Iya, gitu. Google Map pasti ada. Sherlock pasti nyampe. Kita udah familiar. Nah ini apa? Ini kan petunjuk. Itu kita hanya ingin menuju ke satu tempat. Urusan dunia. Betul, urusan dunia. Padahal bagi seorang Muslim dunia ini tidak berhenti. Maksudnya gini, dunia ini tidak menjadi tujuan akhir. Ada tujuan yang lebih jauh, ada tujuan kehidupan yang berikutnya. Iya. Itu kita sampai di sana. Betul. Nah, keadaan kita ketika sampai di sana itu gimana gitu? Apakah kita ke arah neraka jahanam gitu ya, atau kita mengarah ke surga? Nah, supaya kita mengarah ke surga, tentu saja cita-cita seorang Muslim kan ke surga. Ya. Bahkan Allah bilang, wahai para kepala keluarga ini kan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka.
agar selamat dari api neraka, maka perlu yang namanya Pedoman. Iya, gitu. betul. Agar nyampe, agar tidak sasar, Iya, gitu betul, kan. betul. Nah itu salah satu hal yang penting kenapa kita harus berdekatan dengan Al-Quran. Berdekatan itu apa? Ya membaca, ya menghafal, ya Mentadaburi isinya, isinya, begitu. mengamalkan. Nah jadi ketika tiga hal itu kita lakukan, ini kan tahapan ya Bu. Iya, betul. Orang tidak bisa kemudian memahami tanpa membaca. Betul, betul. Ya kan? Dan setelah membaca, ya menghafal. Sama seperti halnya karena saya berkecimpung di dunia pendidikan ya, ada taksonomi belum itu kan tahapannya begitu dulu. Betul. Membaca, mengerti, memahami, baru bisa melaksanakan, menerapkan. Kan ada level-levelnya. Nah jadi seorang muslim itu dengan Al-Quran ya melalui level-level proses tadi tahapan membaca dulu, kemudian didorong untuk hafal gitu kan, lalu didorong untuk menerapkan. Nah dengan tahapan-tahapan itu diharapkan memang Al-Quran ini benar-benar jadi petunjuk tadi balik sana ya. Tumbuh kecintaan ya. Betul gitu. Aku mau kemana gitu misalnya. Kebaikan-kebaikan apa yang ingin aku lakukan? Ya dekat-dekat dengan Al-Quran karena di situ Allah memberikan banyak petunjuk. Itu satu. Yang kedua bahwa Al-Quran itu nanti Rasulullah katakan akan menjadi syafaat, akan menemui siapa-siapa yang membacanya. Itu jadi syafaat Bu. Nah, menjadi syafaat di mana ketika keadaan kita nanti di akhir zaman gitu ya, atau nanti di yaumil akhir itu sudah sangat tidak tentu ya mungkin ya dengan sendiri-sendiri dengan yang dahsyat itu kan otomatis akan terjadi kebingungan dong. Al-Quran itu nanti akan menemani ya, akan menemani para pembaca. Itu dua hal yang harus kita tanamkan ya, sebagai alasan agar kita itu senantiasa tergerak berdekatan dengan Al-Quran. Jadi ya tadi Bu Vivi bilang bahwa itu benar-benar dibutuhkan dalam keseharian. Betul. Dan nanti di hari akhir pun kita akan ditemani gitu, akan menjadi syafaat buat kita. Dan itu udah semua terdapat di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya kalau kata sekarang janji-janji kampanye ya Bu Fi. Menjadi alasan penting ya. Iya, penting. Penting yang harus kita terus tanamkan di dalam diri kita dan keluarga. Semoga Allah mudahkan ya Bu Fi kita dan keluarga. Nah, setelah Bu Fi tadi sampaikan betapa pentingnya kita harus menjalin hubungan dengan Al-Quran, baik kita, anak-anak, keluarga. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya Bu Fi, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab umat manusia itu sekarang jauh dengan Al-Quran? Gitu kan, seperti di awal tadi disampaikan, kayaknya sudah mulai beralih fungsi gitu. Kalau kata cuma sekedar tadi kitab yang harus dibaca gitu. Nah itu apa Bu Fi penyebabnya kira-kira? Penyebab ya. Yang pertama mungkin penyebab itu dari diri sendiri. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa tidak memiliki mindset yang benar. Betul. Itu bisa menentukan juga bagaimana kita merespon. Ya mindset itu kan sebenarnya dasar ya. Iya. Dasar kita untuk merespon sesuatu. Mungkin bisa juga pikiran bawah sadar ya Bu. Pikiran bawah sadar tentang Al-Quran. Kalau hari ini itu Al-Quran, kalau yang tadi benar diterima itu ya statement influencer sekarang itu kan lama-lama anak-anak itu terdoktrin ya. Iya, akhirnya menerima bahwa ini mah kitab biasa. Dicari pembenarannya ya. Ketika itu menjadi mindset bahwa ini kitab biasa, yang bahkan anak-anak itu beberapa sudah berani bilang sudah nggak relate sama kehidupan hari ini. Nah, ketika mindset itu yang terjadi, yang masuk ya apa yang terjadi ya satu pasti kemalasan ya. Betul. Kemalasan untuk berdekatan. Udah alergi ya. Kalau kata anak sekarang, iya. Nggak relate, nggak kekinian. Jadi dari dalam diri pribadi sendiri secara mindset tentang Quran bermasalah. Betul.
dari diri sendiri. Makanya kan tadi dibilang bahwa ya cari tahu ya, hari Betul, ini cari tahu. tentang agama kita sendiri, Iya, bahwa agama kita itu memiliki sebuah pedoman hidup bernama Al-Quran. Al-Quran. Cari tahu. Kalau tidak cari tahu maka ya bisa jadi mindsetnya malah berbeda Tadi, gitu iya, kan, ya. betul. Dari diri sendiri. Yang kedua, dari lingkungan. Lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh, Betul. ya kan? Apalagi di usia-usia Gen Z sekarang ya, anak remaja yang sedang mereka. Bahwa lingkungan pergaulan itu sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka berpikir. Betul. Ya, dan berkecimpung di dunia remaja dan memang sangat terlihat Jelas ya, jelas itu bahwa yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Sholat aja enak, sholat masih nunggu siapa, nak itu teman. Nah, jadi lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh. Jadi kenapa orang jauh dengan Quran, ya kita cek aja lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungannya adalah orang-orang yang hari ini, ya kalau hari ini boleh dibilang lagi ngetren agnostik, lagi ngetren ateis, gitu kan, lagi ngetren para pluralis, gitu, yang menganggap bahwa agama sama semua, gitu, sama benernya, sama baiknya. Hati-hati ya ketika anak-anak kita atau bahkan diri kita berteman dengan lingkungan yang seperti ini. Kalau nggak kita terwarnai, ngapain sih baca Quran gitu? Kan bisa googling tuh. Iya. Kalau lagi perlu aja cari. Iya, kalau ada masalah bisa googling, banyak tips, banyak trik. Hati-hati ya dengan lingkungan yang menganggap bahwa Quran itu kitab kuno, ya kan? Nggak update, relate. Jadi bisa jadi orang jauh itu dari faktor diri sendiri ada, kemudian lingkungannya juga kurang tepat, gitu. Memiliki mindset yang keliru tentang posisi Al-Quran itu sendiri bagi kita sebagai orang Muslim. Dan yang ketiga tentu lingkungan di mana kita hidup sekarang, bagaimana lingkungan itu diatur. Nah, hari ini bahwa kehidupan kita itu sudah misahin nih, Bu, urusan dunia dan agama akhirat gitu ya. Jadi dunia jangan pakai agama lah, nggak usah dibawa-bawa deh. Itu hanya dibawa di area akhirat, gitu kan, ritual ibadah gitu. Sedangkan kalau dunia, ya kalau kamu mau enak di dunia, ya carilah tips-tips yang lebih relate, misalnya ya. Jadi banyak sekarang cara dapat infonya. Betul, iya gitu, bahwa sementara Allah sudah mention bahwa Al-Quran itu pedoman. Iya betul. Tapi ketika sistem ini justru membelakangi Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya bisa aja kemudian kita yang berada dan hidup di dalam sistem ini menjadi bagian dari terbawa sesuatu yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Kalau pertanyaanmu tadi, kenapa sih orang bisa jauh? Kan dia Muslim. Iya. Kan dia dikenalin sama Quran sejak kecil. Dari kecil, betul. Apa yang membuat dia ketika bertumbuh itu justru jauh? Ya, tadi itu faktor dari diri sendiri yang tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, gitu ya. Yang kedua lingkungan. Dan yang ketiga adalah sistem yang mengatur hidup dia sekarang. Begitu. Itu yang bisa mempengaruhi seorang Muslim yang harus dekat dengan Al-Quran. Ya, itu jelas banget ya. 3 itu tadi, diri sendiri itu mindset. Karena saya kemarin sempat ikut kajian dengan Abah Ihsan yang kalau kita dulu tuh ya jangan nurut sama orang tua. Ayo baca Quran, ayo pelajari ininya. Karena informasi tidak banyak yang kita dapat, hanya satu arah dari orang tua, dari guru gitu. Ya kalau dilarang ya kita tinggal kesel masuk kamar. Kalau disuruh ya mau nggak mau ya kita ikut gitu. Tapi untuk anak sekarang banyak banget ya Bu Fi, selain pertemanan lingkungan, terus faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi pola pikir mereka. Jadi dikasih tahu mereka punya bantahan. Banyak banget argumen-argumen yang mereka punya gitu kan. Nah, jadi benar-benar harus kita jaga 3 itu ya Bu Fi ya, dari anak-anak. Itu anak-anak kita ini hidup di 2 dunia kan. Iya, betul. Dunia real gitu kan, dan dunia enggak real, maya gitu ya. Nah, jadi yang dunia real misalnya aman gitu ya, teman-temannya, sahib-sahibnya, circle-nya bagus lah gitu ya, kita bisa lihat. Tapi ada dunia yang kemudian ini juga
seperti dua sisi mata uang, Iya, berbahaya betul. juga buat Iya, benar-benar. apa pemikiran-pemikiran yang keliru tentang Iya. Al-Quran itu dilepaskan di dunia maya. Iya. Orang-orang yang kemudian menganggap bahwa Quran itu relate, Quran Mm-mm. itu cuma buku biasa, itu sebenarnya nggak eksis di dunia, maksudnya nggak berani ngomong itu di Dunia real. sih. Iya. Lebih berani ngomongnya di dunia maya. Maya. Nah, kita juga adalah bagian dari dunia maya. Gitu. Lingkungan mereka itu bukan cuma lingkungan yang real, circle yang real sekarang, tapi juga mereka punya circle. Betul. Yang kita sebagai orang tua kadang nggak bisa menjamah itu, Bu Fi. Kadang dan dunia itu mereka dapatkan hanya dari dalam kamar. Betul. Mereka nggak perlu pergi Nggak usah kemana, bisa menjelajah dunia dengan hanya satu. Pemikiran baik mereka bisa dapat. Iya. Itu pemikiran buruk enggak? Betul. Bisa gampang. Jadi tinggal scroll. Iya. Ketik, tinggal ketik apa, langsung semua ada. Kalau ini kan rame brain rot itu ya. Iya. Scrolling. Iya. Brain rot itu disebabkan oleh too much scrolling. Jadi udah nge-freeze ya otaknya, jadi udah nggak mau mikir, udah. Alhamdulillah. Nah, setelah Bu Vivi bilang tadi penyebabnya apa, nah, jadi bagaimana seharusnya kita itu menjalin hubungan dengan Al-Quran? Seharusnya ya, berarti kan ini menjadi sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu khusus ya Bu, apa ya istilahnya. Sebagai seorang muslim tuh ya udah nggak usah harusnya ya. Itu menjadi kebiasaan gitu ya. Harus menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana berinteraksi ya? Pertama ya dengan membaca, cari tahu tentang Al-Quran. Ya. Kan kita sudah bersumpah bahwa kita itu beriman. Nah, namanya iman kan berarti yakin, percaya. 100%, tidak boleh ada terbesit sedikit pun keraguan di dalamnya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu ya, cari tahu kemudian baca, membaca kemudian menghafal ya. Menghafal itu sebuah dorongan sebetulnya. Betul. Satu riwayat mengatakan nanti Quran di akhir zaman itu akan diangkat sama Allah itu kita kan tidak pernah tahu. Iya, betul. Tidak ada penjelasan diangkatnya. Seperti gimana? Apakah itu hilang gitu dari dunia? Ya, gitu kan? Iya, betul. Nah, ketika itu beneran seperti itu, apakah yang tersisa hafalan-hafalan kita aja, gitu kan? Maka ada dorongan untuk menghafal juga. Lalu mentadaburi itu ya membaca artinya, gitu kan? Sekarang mudah ya membaca terjemah itu ya. Banyak. Nah, jadi dekat dengan Al-Quran itu minimal 3 itu mentadaburi itu. Yang lebih di tingkat paling atas itu adalah menerapkan sebagai pedoman, gitu kan? Karena Allah menyatakan bahwa Quran sebagai pedoman, harusnya itu sampai di level diterapi, dibaca, di luar untuk menghafal juga, kemudian ditadaburi dan diterapkan. Itu cara kita dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu saya juga pernah mendapatkan informasi bahwa Al-Quran itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan hamba-Nya. Cara Allah berkomunikasi adalah dengan Quran. Cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah dengan sholat. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, sholat. Nah, Allah ketika ingin berkomunikasi dengan hamba-Nya, Allah turunkan Al-Quran. Ada semua di dalamnya. Ada semua. Itu sempurna. Kita diminta untuk masuk Islam secara sempurna. Secara menyeluruhan. Iya, secara keseluruhan. Itu perintah Al-Quran. Maka disebut sebagai pedoman itu. Ini tidak hanya mengatur. Karena aspek kehidupan manusia itu bukan hanya persoalan ibadah kan? Betul. Nah, ada persoalan dengan dirinya sendiri juga. Betul. Ada orang lain. Juga dengan orang lain. Interaksi dia dengan orang lain. Nah, karena begitu aspek kehidupan manusia, maka tidak mungkin Allah itu nurunin Al-Quran hanya ngatur masalah ibadah aja. Betul. Iya kan? Pasti karena manusia itu adalah ciptaan Allah, maka Allah turunkan juga aturan-aturan yang mengatur
semua Kehidupan aspek kehidupan manusia. manusia. Gitu. Nah, cuman masalah ibadah aja. Betul. Jadi ketika kita membaca, menghafal, mentadabburi lalu menerapkan, ya jadi harusnya tuh semuanya Betul. apa yang ada di dalam Al-Quran. begitu. Cara dekat dengan Al-Quran tuh Berarti seperti kita itu. harus Bukan Al-Quran tuh disimpan di tempat yang bagus, di dalam dipajang rumah, dalam yang lemari tinggi, gitu kan ya. Tapi nggak pernah disentuh. sampai bersih, lembaran-lembaran nggak ada sobek Kita gitu ya, Bu dekat Fi. secara lokasi. Secara artinya gitu, bukan artinya kita Tapi benar-benar membaca, menghafal, mentadabburi sampai menerapkan masuk ya. ke dalam hati, ya kan, lalu menerapkan juga. Artinya dekatnya Al-Quran itu ya, Al-Quran itu setelah kita tadabburi isinya, kita pahami, kita mengerti langsung, sedekat itu maksudnya. Bukan hanya mengkoleksi ya. Al-Quran kan bagus banget sekarang ya. Dari mushaf-mushaf yang dari mana lah, berbagai jenis, dari berbagai ukuran, ada yang terjemah, ada yang apa, tapi hanya untuk pajangan. Begitu, alhamdulillah. Iya, Tapi yang tapi lebih penting adalah tadi membaca, sampai kepada level mengerti menerapkan yang ada di dalam Quran itu apa gitu. Dekat kayak saya sambut, saya ngerti Mbuni gimana orangnya gitu kan. Harus sampai kayak gitu, jangan bukan sekedar duduknya dekat, ibu-ibu. Tapi sampai ngerti Ibu tuh orangnya kayak gimana. Udah paham harus bagaimana. Gimana enaknya. Iya, mau cari masalah dekat apa ya, gitu udah paham. Yang namanya dekat berarti ya tadi tuh sampai mengerti apa sih yang diomongin Al-Quran itu apa, yang diomongin Allah itu apa sih yang Allah minta buat kita, apa sih biar kita selamat di kehidupan kita nanti. Nah, ternyata udah semua ada, dari mulai kita bangun tidur sampai kita akan tidur lagi di kehidupan sehari-hari ya Bu Fi, bukan cuma kehidupan manusia dengan manusia, ekonomi, sosial, politik. Kalau kita berpegang teguh semua dengan Al-Quran, itu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Nah, gitu. ini mumpung Ramadan ya, ya, kedekatan kita itu seperti sinyal ya dengan HP itu kan harus kuat. Maka ini adalah momen sih untuk kemudian menguatkan, manfaatkanlah Ramadan. Momentum ini ya, dimana pahala tadi lo tambah berkali-kali lipat nih di bulan Ramadan. Jangan cuman sekedar membaca, tadarus aja membaca, tapi kita harus berusaha juga untuk mentadaburi, menerapkan, bahkan sampai taraf menerapkan ya, naik terus gitu. Jadi yang dibilang bahwa tidak penting membaca Al-Quran, justru membaca itu adalah level awal sebelum kita terus naik sampai level kita kan bisa menerapkan. Tangga itu langsung loncat ke tangga kelima, kan? Ada step-step ya Bu Fi. Harus membaca dulu. Betul. Setelah membaca, kemudian memahaminya, sampai kita bisa di taraf menerapkan. Jadi jangan percaya yang bilang bahwa membaca dan menghafal Al-Quran itu tidak penting. Betul. Insya Allah, alhamdulillah deh. Mudah-mudahan jangan sampai. Nah, tadi kan itu seharusnya kita menjalin. Nah, kalau cara nih Bu Fi gitu kan, tadi kan itu seperti step-stepnya secara globalnya. Nah, tapi kalau caranya nih Bu Fi gimana sih gitu kan? Orang kan biasanya ya udah baca, ya saya udah berusaha menghafal gitu. Tapi itu kan cara yang lebih menguatkan, yang lebih spesifik itu seperti gimana tuh Bu Fi? Iya, kalau zaman sekarang kan lebih mudah ya. Artinya gini. Sebenarnya dimudahkan ya. Iya. Sekarang itu segala kan zaman teknologi, kan di mana orang berbagi informasi dengan sangat mudah. Bisa didapat. Sebagai awam tentu ada keterbatasannya. Betul. Belajar. Tapi nggak apa-apa dibaca. Dibaca artinya, dibaca ayatnya, gitu ya. Dan yang paling penting adalah memang belajar dengan yang lebih paham sih. Dengan guru ya Bu Fi? Betul, dengan guru. Begitu. Jadi kita tidak menafikan bahwa ketika kita saya aja gitu ya terhadap satu arti, satu ayat dan artinya itu kadang harus beberapa kali, kadang
udah beberapa kali nggak nemu, masih nggak nemu. Maka, karena bahasa Al-Quran itu bahasa tinggi banget. Betul. Iya kan, bahasa sastra yang sangat betul. Maka urgensi untuk belajar dengan guru itu penting. Tapi yang hari ini kita bisa katakan bahwa gampang karena apa, teknologi ya, para guru itu bisa kemudian share ilmu. Tuh. Banyak kemudahan ya Bu Fi ya sebenarnya ya. Hari ini itu bukan lebih kepada bagaimana caranya, tapi lebih kepada kamu mau atau enggak. Dari dalam diri sendiri dulu nih. Toolsnya banyak. Gitu. Memang yang apa ya, kalau saya lebih senang bertemu langsung guru, ya. Iya, karena kan katanya keberkahannya juga beda Bu Fi ketika kita bertemu langsung. Jadi dorongan ngaji itu besar karena ngerasa bahwa awam banget deh memahami betul. Jadi kayaknya kita perlu cari guru deh gitu. Jadi ngaji sih meskipun yang tadi Bu bilang ya tuh tapi lebih kalau guru itu kan beliau penjelasannya itu yang nggak akan namanya Insya Allah nggak salah ya. Betul. Beliau juga kan memahami. Iya, karena kalau kita seperti yang Bu Vivi bilang tadi, kadang sudah berkali-kali membaca artinya pun masih belum paham gitu, karena kita belum sampai yang benar-benar ahli tafsir bisa menafsir. Karena itu, walaupun kita udah baca nih kadang-kadang tafsir ayat ini, tapi kalau kata orang Sunda, Bu Vivi, angger we nggak ngerti gitu kan, tetap aja nggak ngerti. Nah makanya pentingnya itu kita mencari guru untuk mengkaji kajian gitu ya Bu Fi. Masya Allah, luar biasa. Nah itu oke, kita udah punya bekal seperti itu sebagai seorang ibu. Ada niatan untuk kayaknya mulai sekarang harus mulai belajar mengkaji gitu kan. Nah kita punya generasi penerus nih Bu Fi, anak-anak di rumah yang mungkin memang di sekolah mereka juga sudah belajar gitu, belajar baca, menghafal, tapi kan sangat kecil kemungkinan mereka belajar sampai mentadaburi yang dalam dan menerapkannya kalau kita sendiri sebagai seorang ibu lalai gitu kan. Nah, ini gimana nih cara kita menularkan sama anak-anak tentang kecintaan supaya anak-anak juga terjalin hubungan dengan Al-Quran. Yang pertama adalah seorang ibu itu tentu adalah madrasatul ula pendidik pertama untuk anak-anak. Sekolah pertama untuk anak. Nah, mengenalkan Al-Quran, kemudian menyampaikan alasan tadi kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran, ini adalah tugas seorang ibu. Mengenalkan Allah, mengenalkan Al-Quran. Bahkan saran saya jangan di outsourcing ke yang lain. Betul. Jangan di outsourcing ke yang lain gitu ya, karena apa? Betul. Ya, feel-nya nggak dapet ya? Nggak akan dapat pahala. Iya, dan feel-nya juga nggak dapet ya Bu ya kayaknya kalau sama orang. Jadi pertama yang mengenalkan itu adalah kita. Dengan cara apa tadi, memberi alasan, nak, mengenal Al-Quran itu penting loh, cinta sama Al-Quran itu penting loh, nak. Alasannya begini. Gitu. Yang tadi kita sudah bahas. Betul. Nah, yang kedua adalah menjadi teladan. Teladan dalam 4 hal tadi tuh. Iya, betul. Membaca. Nah, bagaimana kita menghafal. Membaca kalau kita sendiri yang tidak pernah terlihat membaca. Masih pegang HP aja, sedih banget. Menghafal juga. Nah, ibu udah umur segini masih bersusah payah menghafal. Ya. Jadi membersamai mereka menghafal. Kitanya juga bersusah payah menghafal. Terus kemudian juga mentadaburi. Coba membaca isinya, dan kalau memang kita ngaji ya dengan guru, maka itu bisa disampaikan ke anak-anak. Kan dijelaskan juga ya. Menularkan rasa. Iya, jangan betul. Berhenti di kita. Betul. Kalau ada yang dapat ilmu tentang arti suku ayat, sampaikan. Dan yang ketiga adalah menerapkan. Itu pernah mendengar satu kisah bahwa sahabat-sahabat Rasul di awal-awal itu bahkan dijuluki di kitab nasihat itu ya,
seperti Al-Quran yang berjalan. Iya betul. Masya Allah. Kenapa? Ya karena sampai di level Menerapkan gitu kan. semua Cuma isi paham, Al-Quran, betul. Masya Allah. Isi Al-Quran yang berjalan, ya Allah. Ada nggak ya kita sekarang? Sampai merinding gitu loh, membayangkan gitu ya, memikirkan Cara dia berpikir, cara dia berperilaku, tutur kata ya. gitu kan. Oh, Masya Allah. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa menjadi teladan itu penting. Betul. Satu kata, satu tindakan itu lebih berharga dari 1000 kata ya. Betul. Menjadilah teladan. Teladan Teladan. mencintai Al-Quran buat anak-anak. Dan yang terakhir adalah kemudian komunikasikanlah dengan anak-anak tentang Al-Quran dengan penuh cinta. Jangan sampai orang ketika dia kecil ya, dikenalkan dengan Al-Quran, ketika dia dewasa dia masih bertanya, iya betul, apa ya gunanya belajar Quran, apa ya gunanya aku menghafal Al-Quran. Jadi komunikasi yang penuh cinta mengenai Al-Quran ini penting. Gitu ya. Mengkomunikasikan Al-Quran sehingga Al-Quran ini adalah cara Allah mencintai kita loh nak. Bagaimana kita bisa membahasakan itu kepada anak-anak kalau ya, kita ketika cara penyampaiannya tidak penuh cinta gitu. baca Quran, baca. Habis subuh tidur Ya, tapi itu kan apa ya, aturan yang Allah turunkan sebagai bukti bahwa Allah itu cinta sama manusia. Betul. Gitu ya, untuk mengatur kehidupan manusia sehingga manusia tidak semakin rusak gitu. Betul. Tidak semakin tersiksa. Nah itu kan bahasa cinta juga Allah kepada makhluknya. Nah, gimana bahasa cinta itu disampaikan tidak dengan penuh cinta? Ya, nggak nyampe Bu Fi. Nggak nyampe ya. Pesannya nggak nyampe. Jadi mengkomunikasikan Al-Quran kepada anak-anak dengan rasa cinta yang dengan kalau di KIH kita menyebutnya sebagai komunikasi cinta. Komunikasi yang mendahulukan cinta. Sehingga ketika kita menyampaikan tentang Al-Quran kepada anak-anak merasa bahwa oh iya, ini bukti cinta ibu kepada aku. Mengajarkan Al-Quran kepadaku itu ya, karena itu cinta sama aku. Bagaimana cara menyampaikannya? Tentu kita bisa meniru apa yang disampaikan oleh sahabat bahwa mendidik anak-anak itu sesuaikanlah dengan usianya. Ya kan, dari 0 sampai 7 itu bagaimana cara kita berkomunikasi. Perlakukan sebagai raja. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan raja, orang raja kan gitu. Meskipun konten informasinya itu Quran misalnya kan. Nah, misalnya dengan kita perkenalkan ya gitu. Dengan apa ya namanya? Keajaiban storytelling. Karena kan usia-usia belum bisa baca tuh ya Bu Fi. Betul, banyak itu tuh. Tontonan juga bisa yang bagus. Kemudian buku-buku bacaan yang berwarna-warni. Tuh, menarik ya, betul. Apa namanya? Kisah tentang apa ayat misalnya Anas ya apa di dalamnya iya kisah-kisah surat ya surat di dalam Al-Quran. Nah itu kan dengan warna dengan kan, menarik tuh, ya gitu. Tapi jangan dikasih aja, kita dampingin gitu kita sendiri exciting bacanya betul nyampe ya Bu Fi nyampe rasanya. Jadi menguatkan sinyal kepada Al-Quran ini disampaikan bukan hanya kepada ibu-ibu ya yang hari ini sedang menjalankan puasa, muslimah yang sedang menjalankan puasa, tetapi menguatkan sinyal itu juga harus dilakukan oleh anak-anak. Sampaikan tadi sesuaikan dengan umur 8 sampai 14 tahun sudah mulai ada pengenalan tadi penerapan hukum cara mulai itu. Dia sudah balik, sudah dewasa, dia sudah mengerti bahwa memang dia harus dekat dengan Al-Quran dan menerapkannya Bu Fi. Jadi adalah pedoman. Jadi jangan setelah tua baru. Mumpung kita masih punya kesempatan dekat sama anak-anak ya Bu Fi ya. Terutama ibu yang tadi Bu Fi bilang sebagai pendidik pertama, terus kita juga jadi teladan dan disampaikan dengan komunikasi yang penuh cinta khasnya. Komunitas ibu hebat itu mengutamakan komunikasi cinta. Masya Allah. Aduh, kayaknya udah sejam ini nggak kerasa. Masya Allah, luar biasa sekali ya ibu-ibu. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan bisa diambil semua manfaat hasil obrolan kita hari ini. Jangan lupa tadi ya ibu-ibu ya, tetap lakukan 3 hal tadi, membaca, menghafal, mentadaburi dan menerapkannya. Masya Allah. Jazakillah khairan katsiran Bufi atas semua ilmunya yang luar biasa. Di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan untuk bisa menjadi narasumber pada hari ini. Semoga menjadi pahala jariah untuk Bufi. Nah, boleh tidak saya menutup? Boleh, silakan dengan closing statement, mangga Saya Bufi. ingin menutup dengan 2 hadis yang mungkin ini bisa memberikan alasan buat kita untuk senantiasa menguatkan sinyal dengan Al-Quran. Yang pertama, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita meyakini ya datangnya hari akhir, di mana situasi sangat tidak menentu ya. Udah masing-masing dengan Al-Quran yang hari ini kita senantiasa dekat, kita kuatkan sinyalnya akan memberi syafaat. Amin. Yang kedua, maka ini dari Al-Quran ya, surat Muhammad 24. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Jangan sampai hati-hati kita terkunci karena kita tidak menguatkan sinyal dengan Al-Quran, karena kita jauh dengan Al-Quran, dan hati yang terkunci itu tidak akan bisa menerima yang namanya kebenaran gitu kan. Nah, susah nih kalau hati sudah terkunci ya. Baik, mungkin itu 2 alasan Jazakallah khair, iya betul. Kita tanamkan dalam diri kita dan juga pada diri anak-anak kita agar senantiasa sinyalnya kuat dengan Al-Quran. Semoga Allah mudahkan ya Bufi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu hebat dimanapun berada, jangan lupa kita bertemu lagi nanti di pekan depan dalam kajian nafsiyah, bincang nafsiyah komunitas ibu hebat yang hadir setiap hari Jumat. Saya Rina pamit undur diri. Sebelum kita tutup kajian ini dengan istighfar 3 kali. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.